Halo guys, selamat datang di 19 Detik Channel. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini 19 Detik hadir kembali untuk membahas tentang beberapa film action dari Korea, khususnya untuk yang bertemakan gangster. Ya, meski lebih dikenal akan dramanya, Korea punya banyak film aksi yang cukup seru guys. Apa kalian suka dengan film gangster? Boleh dicoba untuk film gangster Korea. Kualitas filmnya tidak kalah dengan film-film dari Hollywood guys. Dilihat jalan ceritanya juga sangat kuat. Kalau kalian sudah sering nonton film Korea, mungkin tahu kalau Korea punya industri film yang cukup matang. Berikut ini 10 film gangster Korea yang mungkin bisa menjadi referensi buat kalian. Namun sebelum masuk videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video dari 19 detik selanjutnya. Yang pertama ada The Divine Move. Film ini dirilis tahun 2014 yang diperankan oleh Jung Woo Sung dan Lee Byung Soo. Film ini merupakan film yang menceritakan tentang perjudian, yang merupakan salah satu cara para gangster mencari uang. Kalau di Amerika biasanya dengan permainan kartu atau kasino. Namun lain halnya di Korea. Mereka punya cara yang berbeda. Gangster di film ini mencari uang dengan perjudian baduk. Buat kalian yang belum tahu baduk, baduk adalah sejenis permainan papan strategis yang dimainkan dua orang. Ya, kurang lebih seperti catur lah guys. Film ini menceritakan Tae-sok, pemain baduk yang pandai. Suatu hari, dia diminta kakaknya untuk bermain curang supaya bisa menang dalam permainan baduk bawah tanah yang dikelola oleh Salsu. Mereka lalu ketahuan dan ditangkap. Tae-sok kemudian disiksa sementara kakaknya dibunuh. Tidak cuma itu, Tae-sok juga dijadikan tersangka atas pembunuhan kakaknya. Dia lalu dipenjara. Nah, di dalam penjara itulah dia merencanakan balas dendam kepada para gangster yang membunuh kakaknya. Lalu, apakah dia akan berhasil membalaskan dendamnya? Jangan lupa ya guys, untuk menontonnya. Berikutnya ada A Bittersweet Life. Film ini dirilis tahun 2005, dibintangi oleh Lee Byung Hun, Kim Yong Chul, Shin Mi Ah, Wang Jung Min, Kim Roy Ha, dan yang terakhir ada Lee Ki Young. Lee Byung Hun yang menjadi karakter film ini memang sering menjadi aktor dalam film aksi. Bahkan dia beberapa kali bermain di film Hollywood seperti Red 2. Hal itu membuktikan kualitas akting yang dimilikinya. Dalam film ini, dia berperan sebagai Sun Woo yang bekerja untuk seorang gangster. Dia hidup sendiri dan kesepian. Suatu waktu, dia ditugaskan untuk mengawasi pacar bosnya yang masih muda. Perasaannya terusik, perintah dari bosnya itu membawanya pada fase hidup baru. Dia melindungi perempuan itu setulusnya, bahkan meskipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Film ini mengandung banyak unsur kekerasan dan unsur romantisnya sedikit, namun pas dan mengena. Sangat layak jadi hiburan untuk mengisi waktu luang guys. Berikutnya ada The Man from Nowhere.
Film ini dirilis tahun 2010. Dibintangi oleh Won Bin dan juga Kim Sae-ron. Film ini bukan cuma sekedar menegangkan guys, tetapi juga sangat menyentuh. Ini tentang seorang pria misterius yang harus berhadapan dengan gangster keji demi menyelamatkan anak kecil yang padahal bukan siapa-siapa dia guys. Pria itu adalah seorang pendiam yang membuka usaha gadai di rumahnya. Dia cuma berteman dengan seorang anak kecil yang tinggal di dekat rumahnya. Kemudian, anak kecil itu diculik oleh sekelompok gangster yang berencana menjual organ tubuh anak itu. Pria misterius itu memutuskan untuk melawan para gangster tersebut demi menyelamatkan si anak. Siapakah sih pria itu sehingga punya keberanian dan keterampilan yang cukup buat berhadapan sama para gangster? Mungkin ini bisa menjadi referensi berikutnya guys. Berikutnya ada Gangnam Blues. Film ini dirilis tahun 2015. Dibintangi oleh Lee Min Ho dan juga Kim Rae Won. Buat para penggemar Lee Min Ho, mana suaranya? Ini film yang menunjukkan sisi lain seorang Lee Min Ho yang seringkali bermain drama romantis. Film ini juga dikenal dengan judul Gangnam 1970. Selain Lee Min Ho yang berperan sebagai Jong Dae, film ini juga menampilkan Kim Rae Won sebagai Yong Ki. Mereka adalah yatim piatu yang tumbuh bersama hingga hubungan mereka seperti kakak adik. Kemudian, mereka berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Jong Dae bergabung dengan kelompok gangster dan Yong Ki bergabung dengan kelompok gangster lain. Dua kelompok gangster ini saling berebut daerah kekuasaan. Kira-kira mana ya yang lebih penting, persaudaraan atau persaingan? Berikutnya ada My Wife is a Gangster. Film ini dirilis tahun 2001. Diperankan oleh Shin Yung Kyung, Park Sang Myun, Ah Jae Mo, dan juga Kim In Kwon. Dari judulnya saja sudah sangat menggelitik ya guys. Berbeda dengan film gangster lainnya, film ini mengandung unsur komedi romantis. Karakter utamanya adalah seorang wanita yang menjadi kepercayaan seorang kriminal kelas kakap. Tentu saja dia menjalani hidup yang berbeda dengan wanita pada umumnya. Suatu hari kakaknya menderita kanker stadium akhir dan memintanya untuk segera menikah. Kakaknya ingin melihat dia menikah sebelum dia meninggal. Baginya, punya pasangan apalagi menikah jauh lebih sulit daripada menghabisi musuh. Namun dia tidak bisa menolak permintaan kakaknya. Alhasil, dia menyuruh anak buahnya untuk mencari pria dan ingin dinikahinya. Pilihannya jatuh pada seorang pria yang bekerja sebagai pegawai negeri. Nampaknya walaupun filmnya agak lumayan jadul ya guys, tapi oke lah untuk ditonton. Berikutnya ada Nameless Gangster. Film ini dirilis tahun 2012. Dibintangi oleh Choi Min Sik dan juga Ha Jung Woo. Film ini mengambil latar cerita di Busan pada tahun 80-an sampai 90-an. Tepatnya waktu pemerintah mendeklarasikan perang terhadap korupsi dan kejahatan pada 1990. Ada nama Ha Jung Woo yang membintangi film ini. Nah, untuk sebagian orang yang suka dengan film Korea, nama itu seolah menjadi garansi akan kualitas film ini. Di film ini dia menjadi bos kelompok gangster bernama Hyung Bae.
Il Kyung adalah seorang karyawan di kantor bea cukai. Dia dan teman-temannya termasuk petugas yang sangat kotor. Suatu waktu dilakukan penyelidikan dan Il Kyung diminta untuk mengorbankan diri demi nama baik instansi. Dia bersedia asalkan diperkenankan menjual heroin yang dia temukan waktu bertugas. Berikutnya ada The Outlaws. Film ini dirilis tahun 2017. Dibintangi oleh aktor kawakan Ma Dong-seok dan juga Yeon Kye-sang. Secara tema, film ini bisa dibilang sangat biasa. Masih soal gangster yang berebut kekuasaan dan juga penegak hukum yang berusaha menumpas mereka. Lalu apa yang membuat film ini menjadi menarik? Dikutip dari berbagai sumber, film ini diadaptasi dari kisahnya. Banyak mengandung adegan sadis, tetapi sangat filmis karena porsinya yang pas tanpa terkesan dipaksakan. Film ini menceritakan karakter Jang Chen. Dia adalah seorang gangster dari Cina yang datang ke Korea untuk menagih hutang kepada gangster Korea. Penagihan hutang itu berubah menjadi pembantaian gangster Korea beserta pemimpinnya. Jang Chen punya ambisi untuk mengambil alih bisnis gangster di Korea. Kemudian ada aktor kawakan Ma Dong-seok yang berperan sebagai penegak hukum. Dia diperintahkan untuk menangkap Jang Chen dan kelompoknya. Lalu apakah Jang Chen yang brutal dan licin itu berhasil ditumpas oleh Ma Dong-seok? Kalian penasaran guys? Jangan lupa untuk menontonnya ya. Kemudian dilanjutkan dengan The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini dirilis tahun 2019 kemarin guys. Dibintangi juga oleh aktor kawakan Ma Dong-seok. Kemudian ada Kim Moo-yeol dan Kim Sung-kyu. Dari judulnya sudah terdengar menarik guys. Ada 3 kelompok berbeda yang disebutkan. Lalu bagaimana hubungan ketiganya? Ketiganya adalah karakter kunci film ini. Film ini bercerita tentang polisi yang memburu seorang pembunuh berantai. Diceritakan berawal dari Jang Do-soo, seorang gangster yang disegani, diserang oleh sosok misterius dan dia kalah. Beritanya menyebar dan melukai harga dirinya sebagai bos. Kemudian dia berencana untuk membalas dendam, dan ini yang jadi penyebab dia bekerja sama dengan detektif Jung Tae-soo. Mereka lalu memburu sosok yang sama, seorang pembunuh berantai misterius yang identitasnya sulit diungkap. Lalu bagaimana dengan kisah pemburuan itu? Film ini cukup menjadi referensi terbaik film gangster dari Korea guys. Untuk itu tidak salah kalau jika kalian menontonnya. Berikutnya ada Gangster. Film ini dirilis tahun 2019, dibintangi oleh Park Do-sik dan juga Lee Hae-in. Kita mungkin tidak akan heran kalau melihat seorang gangster baku hantam atau saling membunuh. Namun apa jadinya kalau seorang gangster jatuh cinta?
Film ini terfokus pada sosok Yong Gai yang diperankan oleh Park Do Sik. Dia adalah seorang gangster yang brutal. Suatu hari, Yong Gai bertemu dengan Su Yeon. Perempuan itu mengusik perasaan Yong Gai secara misterius. Di waktu yang sama, bos Yong Gai mencoba untuk mengacak-acak daerah di mana ayah Su Yeon berbisnis. Kira-kira apa yang akan dilakukan Yong Gai untuk perempuan yang dicintainya? Dan yang terakhir ada The Prison. Film ini dirilis tahun 2017 kemarin guys. Dibintangi oleh Han Suk-yu dan juga Kim Rae-won. Dari judulnya saja sudah jelas kalau film ini bercerita tentang kehidupan di penjara. Kalian penasaran gak guys, bagaimana kehidupan orang-orang di dalam penjara? Lalu apa jadinya kalau suatu tempat berkumpul para kriminal dengan kasus yang berbeda-beda? Dan bagaimana jadinya kalau seorang polisi masuk ke sana sebagai tahanan? Film ini menceritakan sosok pemeran utama yang bernama Song Yo-gun. Dia adalah seorang polisi berprestasi. Suatu hari, dia harus masuk penjara karena kasus tabrak lari. Nah, di sanalah dia bertemu dengan Jung Il-ho. Dia adalah seorang gangster paling berkuasa. Beberapa perkelahian terjadi sampai akhirnya Il-ho tertarik dengan keterampilan Yo-gun dan mengajaknya bergabung. Lalu kenapa seorang polisi mau bergabung dengan seorang kriminal? Apa motif dibalik itu? Jangan lupa untuk menontonnya ya guys. Itulah deretan film gangster Korea yang mungkin bisa menjadi referensi buat kalian. Buat kalian yang punya rekomendasi film lain, bisa dicantumkan di kolom komentar ya guys. Sekian dulu video dari 19 detik, Mimin pamit. Sampai jumpa di video dari 19 detik selanjutnya. See you next time.